Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Brigita Vio Dwi Anjani, mahasiswa PPG Prajabatan UNY, program studi PGSD. Di sini saya akan menampilkan portofolio yang telah saya buat pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Portofolio yang saya buat terdiri dari tentang mata kuliah ini, perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen penilaian, lembar kerja peserta didik atau LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, video praktik mengajar, refleksi, rencana tindak lanjut, dan laporan. Pada mata kuliah ini, memfasilitasi mahasiswa memperdalam penguasaan kerangka berpikir dalam memahami cara peserta didik belajar dengan pengintegrasian teori perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan latar belakang budaya. Keterhubungan dengan mata kuliah PPL di sekolah membuat mahasiswa dapat belajar lebih dalam dari sekedar konsep teoritis. Mahasiswa juga diharapkan untuk memperkuat keterampilan penggunaan strategi-strategi pendekatan pembelajaran seperti developmentally appropriate practice, culturally responsive pedagogy, dan teaching at the right level untuk membedah profil dan cara belajar peserta didik. Dengan demikian, mahasiswa dapat membuat berbagai keputusan terkait pengajaran yang inklusif, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya terhubung pada mata kuliah PPL 1. Berikut adalah perangkat pembelajaran yang telah saya buat untuk praktik mengajar di SD Negeri Percobaan 2 Depok. Perangkat pembelajaran dibuat untuk kelas 5B SD Negeri Percobaan 2 Depok, Yogyakarta yang sesuai dengan kurikulum 2013+ yang masih berlaku di sekolah tersebut. Materi yang termuat adalah tema 6, perpindahan kalor dan pengantarnya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kelima pada mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut adalah EPP yang telah saya buat. RPP ini menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD. Untuk selanjutnya, ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini menggunakan aspek penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian sikap menggunakan teknik observasi dengan instrumen format penilaian sikap dalam bentuk jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Teknik yang digunakan adalah tes tertulis. Instrumen yang termuat adalah lembar soal evaluasi. Di sini terdiri dari kisi-kisi soal, lembar soal,
kunci jawaban, dan pedoman penskoran yang terdiri dari mata pelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia yang telah diintegrasikan. Pada penilaian keterampilan, saya menggunakan rubrik penilaian. Ini adalah rubrik penilaian pada mata pelajaran IPA dan yang kedua pada pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu ada pengayaan dan juga remedial. Setelah itu adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada LKPD, di sini disediakan untuk siswa berdiskusi bersama kelompok. Yang pertama, tentang kegiatan mata pelajaran IPA dengan kegiatan pengamatan. Lalu siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Setelah itu, diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan membaca teks tentang perubahan akibat perubahan suhu. Setelah itu anak-anak akan berdiskusi bersama kelompoknya untuk membuat ringkasan dari cerita tersebut. Selain itu, saya juga menyantumkan video tentang penjelasan LKPD yang telah saya buat. Untuk selanjutnya, saya membuat media pembelajaran dalam bentuk PPT. Berikut adalah PPT yang telah saya buat. Setelah itu ada bahan ajar seperti berikut ini. Ini pada halaman pertama, ini halaman kedua, dan ini halaman ketiga. Setelah itu ada video praktik mengajar pada link berikut.
Baik, yang selanjutnya ada dokumentasi saat praktik mengajar. Setelah kegiatan praktik mengajar dilaksanakan, saya membuat refleksi atas praktik mengajar yang telah saya lakukan. Berikut adalah refleksinya. Yang selanjutnya, dari kegiatan refleksi tadi, saya membuat rencana tindak lanjut untuk kedepannya nanti, yaitu dengan mempersiapkan cara pengondisian yang sesuai apabila suasana kelas menjadi ramai. Yang kedua, memanajemen durasi waktu pembelajaran agar sesuai dengan yang direncanakan dalam modul ajar atau RPP. Yang ketiga, membuat ice breaking yang menarik bagi peserta didik untuk memfokuskan ke dalam pembelajaran. Dan yang keempat, membuat kesempatan untuk mengkondisikan peserta didik yang dilakukan di awal pembelajaran, seperti mengangkat tangan apabila ingin berbicara, harus meminta izin terlebih dahulu apabila ingin ke toilet, dan tetap menjaga ketenangan di dalam kelas. Dari semua perencanaan hingga praktik yang telah saya lakukan, saya membuat laporan pameran tentang mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut ada laporannya. Yang selanjutnya, saya mencantumkan artefak-artefak selama perkuliahan di semester 1, yaitu dari topik 1 tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Ada 3 tugas yang tercantum: ruang kolaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Yang kedua adalah topik 2 dengan teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, dan sosial konteks. Yang selanjutnya topik 3 tentang profiling peserta didik. Bisa dilihat di link berikut. Yang selanjutnya topik 4 tentang kerangka strategi. Yang kelima, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Dan yang terakhir, topik 6, lesson planning atau RPP, penyusunan evaluasi hingga refleksi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang portofolio yang telah saya buat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.